Selamat pagi Ibu, Bapak, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, luar biasa ya. Tuhan yang menghendaki kita berkumpul di tempat ini. Baik ya. Kita akan mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita lupakan sejenak kegiatan duniawi kita ya. Khusus sekarang atau 1-2 jam ini kita akan bersama-sama bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih. Kita berkumpul lagi di tempat ini. Kita bersaudara luar biasa. Sudah berapa tahun nih kita tidak berkumpul. Saudara ya, lihat Tuhan luar biasa ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan mulai persekutuan doa ini. Kita hening sejenak. Sebelum kita mulai, kita naikkan pujian ini ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus, Kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus, kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus, ada cinta kasih, ada cinta kasih. Dalam Yesus, Ada cinta kasih. ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Iya, amin. Baik, saatnya kita akan mulai persekutuan doa ini. Kita buka hati kita saat ini ya, kita lembutkan. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, suatu kebahagiaan bagi kami. Engkau izinkan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu, Engkau yang punya acara Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon curahan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini agar kami mengalami kasih-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Layakan kami pagi hari ini Tuhan. Untuk datang di hadirat-Mu dengan penuh kerinduan Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Izinkan kami naikkan pujian ini sebagai doa kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, Bapa Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku
Sekali lagi kita naikkan pujian dulu. Bapa, Kau setia. Benar Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ya Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Benar Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mendengarkan kami Tuhan. Waktu kami berdoa bersama-sama ini Tuhan. Kami teringat saat ini Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada kami Tuhan. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Untuk itu Tuhan, saat ini kami ingin naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Selain kami terus memuji memuliakan nama-Mu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kita sama-sama naikkan syukur ini kepada Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku. Syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukur. Syukur,
anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilahkan yang akan Tuhan syukur secara pribadi. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, kalau Engkau menjawab kerinduan kami untuk dapat bersekutu secara offline. Kiranya Engkau selalu memberi semangat dan kesetiaan kepada kami, supaya kami selalu juga mau menyempatkan waktu memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau selalu menjaga, memelihara, memimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Kau jadikan kami hidup ini lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Lihatlah kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Itulah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya kami tidak berkelebihan Tuhan, untuk menaikkan syukur ini sebagai rasa hormat dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah berdoa bersama, mengucapkan syukur. Saatnya kita akan lanjutkan untuk naikkan pujian ini. Ya, Tuhan telah memberikan nyanyian baru untuk kita. Semua nyanyi, saya undang bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia senang hati, dia senyum kepada kita. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menderitaku, lalu percaya
Katakan Yesus cinta saya. Yesus, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. sekali lagi ya kita, Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan Amin. nyanyian baru Benar. dalam mulut Ayo nyanyi, semua nyanyi. untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Amin. Amin. Pasti firman-Nya digenapi ya. Amin. Pagi hari ini. Amin. Amin. Kita lanjutkan ya. Kita panggil nama Tuhan Yesus ya. Dia pasti senang kalau kita memanggil namanya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Pastilah Yesus akan senang. Terus kita akan memanggil nama Yesus ya Pak, untuk hadir saat ini di tengah-tengah kita. Tuh. Pastilah Yesus akan senang Bila kita memanggil namanya. bila kita memanggil namanya. Ya. Kita berkumpul bersama penuh sukacita untuk menyambut kedatangannya. Akan ada kuasa. Akan ada kuasa darinya Untuk semua saudara seiman. untuk semua saudara seiman. Yesus telah satukan kita di dalam kasih-Nya, mendengarkan hidung pujian. Mari kita angkat tangan. Angkat tangan sepenuh hati, Sambutlah dia. sambutlah Dia, Raja Surgawi. Kita tinggikan namanya. Tinggikan namanya dan bersoraklah, haleluya, Allah Maha Kuasa. Sekali lagi dan pastilah Yesus akan senang. Pastilah Yesus akan senang bila kita memanggil namanya. Yesus menceritakan kita dengan sukacita untuk menyambut kedatangannya. Akan ada kuasa. Akan ada kuasa darinya. Amin. Untuk semua saudara. Untuk semua saudara seiman, Yesus telah satukan kita di dalam kasih-Nya. Tenang-tenang lagi pujian. Yuk kita sama-sama angkat tangan. Angkat tangan sepenuh hati. Sambutlah dia. Sambutlah Dia, Raja Surgawi. Mari kita
sambutlah dia, Raja Surgawi. Tinggikan namanya dan bersoraklah, haleluya, Allah Maha Kuasa. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baik, silakan duduk Ibu Bapak. Tapi Tuhan tahu. Tuhan hadir di tengah kita saat ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mohon buka hatimu, lembutkan hatimu. Sebelum kita akan menyembah Tuhan, mungkin di antara ibu siapa Teres akan memberikan sharing untuk kesaksian kita, untuk penguatan kita. Saya persilakan, saya beri waktu. Ada? Ya, sekarang silakan Bu Vince yang sudah siap, silakan Bu Vin. Lihat, anak Tuhan tidak akan dipermalukan ya. Dalam keadaan pandemi ini kan tidak bisa keluar ya. Lalu saya diajak dengan adik saya ke satu pelayanan. Saya bilang, memungkinkan nih enggak pelayanan. Tapi saya punya waktu saat itu ya. Saya oke, bilang gitu loh. Akhirnya saya layani satu orang bapak di sekitar ini ya, di Kelapa Gading, mungkin di Tanah Merah situ. Saya enggak mengira bahwa yang akan kita doakan itu adalah orang yang sakit gitu kan. Lalu saya ada beberapa teman adik saya, nggak tahu bapak itu muncul dengan kakinya yang kakinya tuh punya kayak tambahan kaki gitu loh. Lalu kita diam, wah bapak tanya di sana, saya bilang Bapak, saya maaf tanya, kan sebelumnya Bapak tuh cerita banyak ya. Jadi saya tanya, Bapak udah berkeluarga? Sudah Bu, katanya gitu loh. Saya ini sebenarnya kalau bukan karena Tuhan, waduh saya udah gila, udah saya mau bunuh diri dan segalanya. Wah luar biasa ya, apa yang terjadi saat Bapak keadaan seperti itu, saya tanya. Terus dia bilang begini, Ibu saya ini keluarganya ya keluarga sederhana, tapi cukup semua. Saat saya waktu itu dia ketabrak apa, truk kalau nggak salah truk, tapi masih bisa hidup. Di Tanjung Priok sini ditabrak. Ternyata berlama kemudian saya sehat kembali, tapi anak saya tidak mau dekat sama saya lagi. Istri saya menceraikan saya. Waduh, saya dengan siapa katanya gitu ya. Ya cuman dia sempat, karena dia beriman ya Bapak ini. Dia sempat bilang Tuhan semua meninggalkan saya. Saya sudah tidak punya apa-apa, istri saya tinggalin saya, anak saya tinggalin saya. Dan saya seorang diri. Tapi saya percaya Engkau menolong saya. Di dalam kesedihan itu ada yang kasih tinggal dia di pinggir mana, dia bilang. Tapi dia nangis sendiri. Tuhan gak apa-apa orang tinggalin saya, tapi Engkau jangan tinggalin saya. Tolong Tuhan buat makan, buat apa Engkau tolong saya. Akhirnya dia bilang ada orang lewat bilang begini, Bapak sendiri, iya. Ya udah nanti dia kasihin makan katanya gitu ya. Orang kasih makan saya Bu, apa semua, tapi saya bersyukur. Dapat nasi sama tempe aja saya syukur katanya gitu ya. Nah akhirnya ada satu teman ngajak dia ngejum. Ayo Pak ngejum. Nah setelah dia ngejum itu dia
Kamu sama kayak pemerintahan, kayak menteri siapa? Yang menteri sosial ini Ibu Risma dan lain-lainnya itu dalam satu kumpulan itu menyandang orang-orang yang membutuhkan. Di situ satu bapak ini support dia nih, Pak ngomong, kata dia, Pak perlu apa? Ini ada menteri ini katanya gitu. Terus akhirnya bapak bilang gini, Ibu Menteri, saya ini seorang diri ditinggal sama keluarga anak-anak. Saya sih bersyukur walaupun saya sendiri katanya gitu loh. Aduh saya bilang nih abang hebat banget ini. Tapi bisa gak bantu saya untuk cari uang? Saya gak punya apa-apa katanya kan. Dia kan dulu kalau gak salah supir apa gitu deh. Nah dia gak punya apa-apa. Nanti Ibu Menteri ini memperhatikan dia. Tahu gak Ibu katanya. Saya diberikan kaki palsunya itu jalan. Memang sih jalannya kok saya bagus. Ya. Nah akhirnya setelah itu Ibu Risma berikan dia, saya nggak foto sih sayang ya, kayak bajai tapi ada. Saya baca sekali di itunya di mobilnya, Menteri Sosial, nah terus dikasih dia awal-awal tisu. Bapak katanya, nanti saya berikan mobil ini, mobil kecil kayak bemo gitu ya, ditulis Menteri Sosial, tapi saya berikan Bapak jual tisu, uangnya ambil Bapak, setelah nanti dapat untung, modalnya beliin lagi, tapi tetap ini mobil buat milik Bapak. Wah hebat kan, itu sesuatu yang luar biasa saya di sana waktu itu melayani, tapi akhirnya saya mendapatkan iman di sana. Nah akhirnya dia bilang udah selesai, ngomong itu ada setengah jam ngomong sendiri, saya bilang Pak udah selesai Pak, iya itulah Bu katanya. Saya punya kesaksian hidup saya sampai sekarang juga anak istri saya jauh dari saya. Siapa tahu dengan saya berhasil dapat untung, dapat mulai bisa lagi, mungkin kembali kan anak saya, istri saya bisa kembali kali katanya. Dia masih berharap loh, hebat ini orang. Nah, tapi Ibu katanya, kalau ada orang-orang yang cacat seperti saya, Ibu bilang aja nanti saya akan kirim kaki palsu. Nah hebat kan, dari dalam kekurangan kelemahan kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Nah akhirnya saya bilang oh ya baik Pak, saya teringat kalau lewat total tuh suka ada yang jual tisu kakinya satu kan. Nah saya bilang Pak kayaknya ada tuh di daerah yang total sana, Bapak lihat gak ada orang yang kakinya satu. Sudah saya datengin katanya. Kata yang jual tisu yang di jalanan itu, kamu gak mau seperti saya? Kaki saya udah dikasih, saya punya yayasannya percaya saya, jadi kalau saya ngomong dia bisa dianterin katanya gitu loh. Tapi lewat dia ya, karena dia memang orang yang mungkin pernah ngalamin itu. Tapi Bu apa jawabnya orang itu? Saya nggak mau pakai itu deh, pakai kaki palsu. Nanti gimana saya cari duit? Terus saya bilang loh bukannya lebih enak cari duit? Jadi dia tuh maunya orang tuh belas kasihan. Tisu juga dia jual, yang bapak-bapak yang suka lewat di total, saya pernah tanya sama dia. Dia nggak mau Bu, saya udah tawarin, sudah tanya. Dia nggak mau karena dia bilang nanti dia nggak bisa jualan lagi. Nah bapak ceritain tentang bapak, hilang semua itu keluarga dan anak-anak, tapi bapak masih bisa luar biasa. Nah itulah yang Bapak Ibu yang terkasih teman-teman, di dalam pandemi ini saya juga mendapatkan sesuatu pencerahan yang luar biasa dari orang-orang yang kecil tapi imannya besar. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Vince atas kesaksian sharingnya. Nanti minggu depan wajib ya di antara kita untuk sharing ini. Tuhan Yesus senang dengar kesaksian ini. Baik, kita siapkan hati kita saat ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Roh yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya minta untuk yang hadir pada pagi hari di tempat ini. Buka hatimu, lembutkan hatimu. Pribadi lepas pribadi. Roh Tuhan
Roh Kudus yang akan menolong kita ini semua. Keinginan ibu bapak serahkan kepada Tuhan. Pada saat nanti selesai penyembahan saya akan beri waktu untuk bapak ibu. Jika ada yang tergerak hatinya atau ingin bernubuat atau ingin pesan-pesan Tuhan, dikatakanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata kepada kami Tuhan, jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah itu. Dan sehati sepakat berdoa kepadamu, Engkau juga hadir Tuhan. Juga Engkau berkata kepada kami, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Saat ini Tuhan, kami meminta kepadamu Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami mengetuk hati-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Pribadi lepas berdiri tempat ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di sahabat-sahabat kami, beban apa Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau jamah Tuhan, Engkau dengarkan Tuhan, Engkau angkat beban-beban itu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu sekali lagi Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan saat ini. Jika di antara kami ini tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Kami merindukan-Mu saat ini Tuhan. Kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena Engkau adalah roh, dan ini yang dikehendaki oleh Engkau, kami untuk menyembah-Mu dalam roh Tuhan. Oleh karena kemurahan hati-Mu, kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Mari Ibu Bapa naikkan pujian ini bersama hati kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya saat ini Tuhan. Aku percaya. Benar Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu Mari kita bangkit berdiri. Saya undang lo bangkit berdiri. Kebajikan, Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. menyertaiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku Kami percaya Tuhan.
atasku. melimpah. Ya Yesus, tolong. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang layak disembah, Terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah. Oh Yesus, oh Yesus. Engkau adalah roh Tuhan, roh yang hidup Tuhan. Mari Tuhan, jamah kami satu persatu di Tuhan. Jamah kami Tuhan. Mari datanglah Tuhan, masuk dalam hati kami masing-masing Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, into my heart Lord Jesus, come into my heart Lord Jesus. Turun tanganmu saat ini Anakku yang kukasihi, hendaklah kau menjadi kepanjangan tanganku. Hendaklah kau tebarkan kasih-Ku yang awal kepada setiap orang yang kau temui. Hendaklah kau jadi pembawa damai. Hendaklah kau menjadi terang dan garam bagi sesamamu. Karena engkau telah kuajarkan tentang firman. Kau telah kuajarkan tentang kasih. Sampaikan kepada setiap orang sehingga mereka juga merasakan kasih-Ku. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan takut anak-anakku. Bunga bakung di ladang aku pelihara, burung pipit di udara pun aku pelihara. Apalagi engkau anak-anakmu, apalagi engkau anak-anakku ciptaanku. Jangan takut, mari datang kepadaku. Engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalulah dekat padaku, karena aku juga setia padamu. Aku akan mengajarkan jalan-jalan menuju kebenaran dan juga keselamatan. Engkau yang masih di luar sana, datanglah kepadaku, karena aku akan mengajarkan kebenaran dan keselamatan kepadamu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
anak-anakku, apa saja yang engkau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, dimanapun engkau aku tempatkan, jadilah terang di situ ya anak-anakku, karena engkau akan selalu kulindungi. Aku berjanji akan selalu ada untuk membela engkau, untuk menyelamatkan engkau, asalkan engkau selalu menyenangkan, selalu ada di dalam hadiratku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku katakan kepadamu anak-anakku, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan kamu minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami tadi menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, sekarang Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, untuk mewartakan kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengirim anak-Mu terkasih ke tempat ini, Saudara Christian Mulyadi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik itu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebelum saudara kami Christian Mulyadi datang di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu Tuhan. Amin. Pakailah dia Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada kami itu Tuhan. Karena saat ini kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu saat ini Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih atas pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh berkumpul untuk kemudian mendengarkan firman-Mu. Kalau pada pagi hari ini Kau boleh berkati kami semua, Kau urapi setiap hati yang ada di tempat ini, Kau urapi setiap hati yang ada di dalam Zoom, kiranya menjadi tanah yang subur sehingga firman itu boleh tertanam dan boleh bertumbuh subur dan bertumbuh berbuah beratus-ratus kali lipat. Oleh karena itu kami serahkan waktu-waktu yang khusus ini ke dalam penyelenggaran ilahi-Mu dan itulah yang terbaik buat hidup kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom semuanya. Izinkan saya memperkenalkan, ini tinggi amat ya. Saya udah lama nggak kemari sebenarnya. Hampir kena nih sebenarnya. Ini biasanya dulu di tempat ini dipakai oleh persekutuan doa orang muda biasanya. Setelah kemudian mereka pindah ke Yakobus ya. Nah, jadi dulu saya ingat banget berapa tahun yang lalu itu ya, sebelum ada Kim Taegeun ini berdiri, tadinya kan misalnya di atas ini ya kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu sebelum gereja itu ada bangunannya, maka ini dipakai buat PDOMK. Nah, perkenalkan nama saya Christian Mulyadi. Saya pakai nama belakang selalu karena nama Christian itu pasaran Bapak Ibu. Lalu kemudian saya punya
panggilan hidup saya mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Anak saya besok persis mau masuk SD hari pertama. Jadi SD kelas 1, anak saya umur 6 tahunan. Lalu kemudian BPK PKKKJ kasih saya tugas utama yang terakhir bulan ini untuk ngurusin pembinaan ke PD-PD di anak muda. Lalu yang berikutnya Pak Vincent minta lagi saya, tapi nggak di kepemudaan kali ini. Saya ngurusin pembinaannya PD-PD OTK, orang tua Katolik. Kalau tadi sebelumnya OMK, sekarang OTK. Lalu kemudian BPN juga kasih tugas saya untuk kemudian ngurusin kaderisasi di dalam Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Jadi dari perkenalan ini Bapak Ibu mengerti sebenarnya bahwa saya itu 60% pelayanan saya ke orang-orang muda sebenarnya. Dan 40%-nya ke OTK-OTK seperti ini. Maka saya minta maaf duluan di depan. Kalau bahasa saya, kalau mungkin ada bercandaan yang kemudian nggak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Tapi kira-kira itulah yang kemudian perkenalan dari saya. Nah, siang pagi menjelang siang hari ini, kita dikasih tema keadaan manusia pada zaman now. Tetapi kita buka dulu firman Tuhan di 2 Timotius 3. Ayat 1 sampai dengan 9. Ini boleh dikecilin gennya sedikit gak? Kayaknya tiap kali gerakan apa ya? Jedak-jeduk ya kalau ini karena kita pakai masker jadi agak jedak-jeduk. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9, sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau ini ditayangkan kali, oke. Nah, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa manusia mencintai mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka dapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab suci yang baru saja kita baca, di sana tertulis kan, judul perikopnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Tetapi itu ya kali yang bunyi ya, bikin bunyi ya. Kelihatannya ya. Oh ya, thank you. Tetapi bacaan di dalam satu perikop ini mau memberi peringatan kepada kita semua saat-saat ini yang masih hidup di dunia ini, yang masih berziarah di dunia ini, akan ada masa keadaan di mana manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat, rupanya juga sesuai tema kan, keadaan manusia zaman now. Ada relevansinya juga loh, dengan kehidupan manusia, kehidupan orang-orang di sekitar kita. Keadaan dan sikap manusia yang macam-macam yang disebutkan di dalam kitab suci, di dalam bacaan tersebut menjadi satu refleksi kita bersama akhirnya.
Iya ya, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita ataupun kita juga seperti itu. Di mana kita semua harusnya sebagai anak-anak Allah berada di dalam jalannya Allah. Saya nggak akan membahas satu persatu poin-poin yang kemudian ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9 karena akan panjang sekali. Akan tetapi saya mau highlight 2 poin utama dan semoga ini mewakili keseluruhan perikop ini. Ada 2 highlight yang kemudian saya mau akan highlight dari 2 poin utama ini supaya ini mewakili satu perikop ini. Yang pertama yang saya mau katakan adalah manusia, kalau di dalam poin di bacaan kitab suci tadi ada kata-kata seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak mau mengasihi. Membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Itu kan banyak kan bahasa-bahasa itu kan dari tadi kan kita baca dalam satu perikop itu setengah bagiannya bicara soal itu semua. Maka poin yang pertama ini mau bicara soal kasih, sesuatu hal yang klise sebenarnya buat Bapak Ibu mendengar soal cerita tentang kasih dan mengasihi. Tetapi rupanya jangan-jangan kita seringkali juga luput dalam perhatian kita tentang mengasihi lebih lagi. Contohnya paling gampang begini. Kenapa sih, saya punya anak kecil, umur berapa ya? Umur 6 tahun. Saya ini jadi orang tua muda yang kemudian bergumul dan berjibaku dengan keadaan yang sekarang. Anak-anak itu nggak bisa lepas dari gadget. Mungkin cucu-cucunya, ya kan? Kalau lagi makan sambil nonton handphone kan? Ya kan? Atau kemudian yang masih punya anak seumuran saya, kayaknya nggak ada deh. Anak-anak bapak ibu mungkin seumuran saya jangan-jangan. Nah, itu kan setengah mati tuh ngasih tahu ke anak saya, jangan. Sepanjang minggu, setiap hari itu terus menerus dikasih tahu kan. Karena apa? Karena seringkali dia gagal untuk kemudian bisa lepas dari gadget. Begitu juga dengan kita semua. Kenapa sih seringkali gereja, romo, atau kemudian pastor paroki waktu homili seakan-akan ngomongnya seperti yang sama terus, apalagi ngomong soal kasih. Seringkali kita juga gagal. Berapa kali dalam hidup kita rasa-rasanya ini juga jadi luput dalam perhatian kita soal mengasihi. Maka nggak ada salahnya kalau kemudian kita bicara terus-menerus tentang kasih. Kalau kita bicara soal mengasihi, ini bukan sekedar kita melakukannya untuk kemudian masuk surga semata, benar gak? Apa alasan Bapak Ibu untuk mengasihi orang lain? Hidup dengan penuh kasih. Bukan sekedar semata-mata pengen masuk surga kan? Benar gak? Tapi karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Ya kan? Itu alasan kenapa Anda dan saya harus memiliki kasih, karena bukan semata-mata mau masuk surga, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Karena dia nggak pernah hitungkan dosa dan kesalahan kita. Bahkan relasi manusia dengan Tuhan itu nggak pernah pakai hukum tabur tuai. Bapak Ibu tahu hukum tabur tuai ya? Apa yang kamu tabur, apa yang kita tabur, itu yang nanti kita akan tuai. Sebagai orang Katolik kita percaya gak sih? Percaya gak Bapak Ibu? Percaya, ada itu emang. Hukum tabur tuai itu hukum alam. Kalau kita tabur biji jambu, kita akan tuai jambu nanti. Kalau kita tabur jeruk, kita akan tuai jeruk. Tetapi kalau kita tabur ke dosa, kita akan tuai apa? Maut sebenarnya kan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Untung relasi manusia dengan Allah itu enggak hanya pakai hukum tabur tuai. Tetapi kalau Allah menggunakan hanya hukum tabur tuai terhadap kita, cilaka kita, nggak akan ada satupun yang kemudian masuk surga. Maka Tuhan itu nggak hanya pakai hukum tabur tuai, tetapi Tuhan juga pakai hukum cinta kasih saat berelasi dengan manusia. Dan itu yang dia buktikan, bukan sekedar berbicara, tetapi sampai mati di kayu salib dia buktikan. Maka pengampunan buat manusia itu selalu terbuka. Bicara soal kasih Tuhan itu terbuka. Kita bisa ingat cerita di detik, siapa orang yang masuk surga pertama kalau dalam tanda kutip? Itu orang yang di sebelah Tuhan Yesus kan, di salib Tuhan Yesus. Siapa namanya? Dismas. Santo Dismas.
Dia adalah orang yang detik-detik terakhir dalam hidupnya bertobat, yang Tuhan Yesus katakan, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Atau Bapak Ibu tahu yang nombak lambungnya Tuhan Yesus? Santo siapa? Santo Longinus. Yang setelah dia tombak, dia seorang prajurit Romawi yang kemudian dia bertobat dan jadi seorang santo. Bayangkan semudah itu kasih Tuhan dan sebanyak itu contoh teladan yang kemudian dikasih lihat kepada kita semua tentang mengasihi dan dikasihi. Tapi problemnya manusia zaman sekarang ini, orang makin lama hidup dengan keegoisannya, makin mencintai dirinya sendiri itu kan makin egois sebenarnya. Bapak Ibu pernah merasakan kalau lagi ngantri ada yang serobot gak di depan? Aduh, kalau apalagi yang naik busway nih, saya kasih tahu aja nih. Ini nggak ngerti kenapa ini ya, orang-orang itu nggak pernah bisa belajar antri dengan baik di Indonesia. Kalau kita lihat Jepang gitu ya, entah itu kita datang ke sono atau kemudian kita nonton YouTube dan segala macam, mereka dengan enaknya antri gitu ya, dengan kedewasaan mereka ya. Tetapi masyarakat di Indonesia itu mereka susah. Atau kemudian kalau kita kemudian di jalan sehari-hari, nyetir mobil, nyetir motor, lampu merah diterobos saja. Saya ini, Bapak Ibu, saya nyetir motor sehari-hari dan saya nyetir mobil. Karena beberapa tujuan saya itu nggak bisa pakai motor kan, nggak bisa pakai mobil karena terlalu macet dan segala macamnya. Maka di beberapa tujuan dalam kehidupan sehari-hari saya pakai motor. Nah, itu saya perhatikan, mereka tuh nggak bisa, orang yang naik motor ya khususnya ya, karena naik mobil pada gak berani karena takut ketilang pasti. Tapi kalau yang naik motor dia selalu berhentinya di mana? Di tengah-tengah dan di depan lampu, dia nggak bisa lihat lampu merah sebenarnya, benar nggak? Bapak Ibu tahu bagaimana para pengendara motor itu melaju motornya? Dengar klakson dari belakangnya, benar nggak? Ya kan? Begitu dengar klakson dari belakang, dia nggak peduli tuh, entah dia merah atau hijau, dia maju rame-rame semuanya. Itu saya lihat tuh di jalan raya tuh begitu loh, dan itu realita. Sampai suatu kali saya iseng dikit gitu ya. Saya klakson aja tuh, dia maju kan, ditangkap polisi di sono. Saya tanya tuh bener, bukan salah saya ya kan, saya kepencet sengaja mencet-mencet gitu ya. Bukan salah saya, ya kan. Tetapi itu realitanya. Bagaimana kita berhadapan dengan, kalau lagi nyetir mobil atau nyetir motor, kita berhadapan dengan orang-orang yang macam ini yang kemudian begitu egoisnya. Orang-orang kayak nggak bisa bersikap dengan lebih baik. Saya sampai berapa kali kesel nih soal nyetir mobil, nyetir motor begini ya. Sampai satu titik saya merasa, ini kenapa sih orang Indonesia ini nggak bisa dikasih tahu sih dengan baik. Tetapi suatu kali saya ikut itu tuh, ada satu acara di paroki saya, ada pelantikan dewan kalau nggak salah ya, misa pelantikan dewan. Yang memberikan khotbah itu si Romo Fikjen kita, si Romo Samuel ya. Dia ngomong begini, Bapak Ibu jalanan macet ya kemari, orang-orang penuh dengan tergesa-gesa orang Jakarta dengan segala pelanggaran yang dia langgar. Iya bener Romo, dalam hati saya begitu dong. Iya Romo, kayak nggak tahu aja di Jakarta begitu. Tetapi dia bilang lagi, tambahin, maka dari itu Bapak Ibu, kita yang kenal Tuhan, kita yang dikasihi Tuhan harus lebih sabar dari mereka. Dalam hati saya, gua nggak salah Romo, dia yang salah. Kenapa saya yang harus doain mereka? Bener kan? Kenapa saya yang harus sabar sama orang-orang macam ini? Tetapi kan Romonya lanjutin lagi khotbahnya. Tetapi ini pembicaraan saya ngebatin dalam dengerin khotbahnya pastor kan. Iya ya, mereka ini kita pikirkan deh. Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin capek seharian kerja. Sore-sore harus pulang, buru-buru mau ketemu anak dan istri. Maka kita berdoa, maka kita harus belajar lebih sabar memaklumi keadaan mereka. Karena kita yang kenal Tuhan Yesus dan bukan mereka. Dalam hati saya enggak semuanya tuh. Mereka juga jangan-jangan yang begitu juga orang Katolik Romo. Ya kan? Bisa jadi kan lebih banyak. Iya, tetapi mengenal jadi orang Katolik belum tentu dia punya relasi yang mendalam mengasihi Kristus, ya kan? Maka dari itu Anda dan saya ditantang di dalam kehidupan ini untuk kemudian mengasihi lebih keras lagi.
tuntutannya jadi orang Katolik, jadi anak-anak Tuhan itu pasti lebih keras. Maka gak heran kita ini kalau orang Katolik yang punya relasi yang mendalam, gak heran mereka akan menjadi orang-orang yang gak mementingkan dirinya dan hidupnya sendiri. Ya kalau enggak Anda semua gak akan datang ke tempat ini pagi-pagi. Kalau enggak kita semua gak akan ada persekutuan doa seperti ini. Ini soal jalanan, tetapi hidup kita kan bukan soal jalanan doang. Ada begitu banyak aspek dalam kehidupan kita yang lain ketika kita menjalani kehidupan. Di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Saya hidup sama mertua, mama mertua. Saya masih punya mama mertua, saya tinggal di rumah bareng sama saya. Gimana hubungan Bapak Ibu dengan menantu-menantunya? Harmonis? Puji Tuhan, harmonis. Ada pertengkaran nggak? Kok diem semua? Enggak, kalau Pak Gading baik-baik semua. Jadi menantu mertua semuanya rukun-rukun, ngobrol-ngobrol, masak bareng. Tapi di kamar ngumpat-ngumpat sama-sama. Enggak ya? Iya, seberapa akrab pun kita, hubungan kita sama menantu, mertua, sama pasangan hidup, sama anak-anak kita, tentu banyak konflik juga yang terjadi. Seakrab-akrabnya pasti ada konflik. Ya kan? Contohnya saya sama mama mertua saya ini paling suka makan bawang goreng. Jadi kalau di rumah ada masak sop kan pakai bawang goreng begitu ya. Saya taburin tuh banyak-banyak, kalau bisa sopnya semangkok, bawang gorengnya setengah mangkok. Nah itu yang kemudian dari dulu di rumah saya itu dilakuin. Kalau di rumah saya diomelin sama mama kan, diomelin sama oma saya, diomelin sama mama saya, tapi kan saya udah gede sekarang. Ya kan, ini rumah saya sendiri, saya pikir saya taruh aja bodo amat gitu kan. Memang ya ada masa-masa ketika dulu dilarang, ketika udah berkeluarga, punya keluarga sendiri, melakukan apa yang dilarang itu dengan bebas. Nah, waktu saya masukin tuh semua bawang goreng banyak gitu ya, itu kebiasaan yang diliatin sama mama mertua saya, tapi dia nggak berani negor saya. Tapi suatu waktu dia umpetin itu bawang goreng. Saya cari-cari mau makan malam gitu ya pulang kerja, mana bawang gorengnya nih? Saya cari 5 menit semua diem, mama mertua saya diem aja begitu. Mah, bawang goreng mana? Gitu kan. Diem nih nggak nanggepin saya. Sampai saya ngomong sama istri saya, ini kenapa sih mama kamu nih? Diumpetin ya mah? Saya bilang gitu kan. Abis kalau lu makan, abis bawang gorengnya. Kan sopnya masih banyak. Itu saya marah luar biasa loh, marah dalam hati. Emang bawang goreng berapa duit sih, ya kan? Iya mahal-mahal saya tahu. Ini pasti ibu-ibu yang ke pasar ini. Mahal sih, tapi maksudnya ya udahlah, maksudnya bisa dibeli gitu kan, maksudnya masih kebeli buat kita gitu ya. Udah beli aja gitu besok gitu kan, beli lagi. Toh juga nggak perlu yang goreng, ya tahu sih yang motong sendiri kan capek kan, mata perih dan segala macam gitu ya. Ya udah beli aja yang dibeli jadi kan ada tuh. Yang beli jadi kan ada, udah nggak apa-apa beli aja gitu. Saya marah setengah mati, dalam hati saya, pagi malam rosario loh. Tapi kelakuan begitu, makanan diumpet-umpetin di rumah. Agak sedikit, agak sedikit selek gitu sama mama mertua saya hari itu. Tapi malam-malam itu saya lagi berdoa sama Tuhan, saya mikir-mikir ya. Saya dalam hati ngomong, pagi malam dia rosario. Tapi jangan-jangan mertua saya juga ngomong hal yang sama. Dalam hatinya, gua denger nih khotbah mulu tuh di Zoom tuh di kamar sebelah. Pagi malam khotbah, tapi menantu gua brengsek juga nih kelakuan. Iya ya, intinya kita semua tuh sama, ngerti gak? Saya salah, mama mertua saya juga salah. Seakrab-akrabnya hubungan kita, pasti ada kemudian hal-hal yang seperti ini. Itu bukan soal masalah kesalahan siapa yang harus kemudian kita kasih lihat. Tetapi kemudian kan bagaimana kemudian dalam kesalahan, dalam setiap konflik, kita mampu mengatasinya dengan baik di dalam Tuhan. Boleh marah gak? Boleh, asal marahmu jangan membuat dosa. Itu kenapa sebagai anak-anak Tuhan, pentingnya punya kasih yang lebih. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Supaya terpancar, supaya kita jadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Kata-kata ini klise sekali. Tetapi ini yang terus-menerus membatin dalam hidup kita secara sadar atau enggak sadar dalam segala aspek kehidupan kita. Yang tadi saya cerita-cerita itu kan cuma contoh-contoh yang ringan. Yang kemudian yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Maka dari itu, anak-anak Tuhan yang baik itu bukan soal membangun reputasi. Bapak Ibu tahu reputasi? Anda tahu saya punya reputasi yang baik? Tahu kan? Kalau enggak saya nggak mungkin diizinkan berdiri di sini, benar kan? Kalau saya punya reputasi yang nggak baik, udah dari kemarin saya nggak dilarang datang kemari, benar kan? Itu reputasi. Anda nggak pernah, yang Anda tahu, Bapak Ibu tahu adalah reputasi saya doang. Tetapi yang Anda nggak pernah bisa lihat dalam hidup kepada saya adalah integritas saya. Begitu juga dengan kita semua. Kita semua punya sisi-sisi di mana integritas ini nggak kelihatan. Ya kan, satu sama lainnya mungkin di ruangan ini kita nggak pernah tahu apa yang kemudian dalam hati kita, apa yang kita lakukan di luar sana. Tetapi, jangan-jangan yang lebih ngerti sedikit tentang integritas kita siapa? Mereka yang ada di rumah kita, ya kan? Mereka yang jadi anak-anak kita, kalau kita ngomel gimana caranya? Dia ingat loh, mereka ingat loh. Atau kemudian mereka yang jadi orang tua kita, mereka yang jadi pasangan hidup kita. Maka kalau mau tanya integritas saya, coba tanya sama istri, tanya sama anak saya, misalnya seperti itu. Ya, gimana papa ketika marah, ya kan? Ini yang kemudian penting bagi anak-anak Tuhan. Maka dari itu, poin yang pertama ini yang saya bicara panjang kali lebar ini adalah bicara soal kasih, soal merendahkan, mengurangi egoisme kita dan sebagainya macamnya yang kemudian kita baca di dalam perikop tadi yang panjang itu. Poin yang kedua yang saya mau katakan, yang pertama soal kasih, yang kedua soal ini banyak kemudian beberapa bagian di setengah bagian dari kemudian perikop ini adalah bicara banyak soal tidak peduli soal agama. Tidak peduli soal kebenaran, nggak gagal memahami kebenaran. Bicara soal menuruti nafsu daripada menuruti Allah, ya kan? Ini banyak hal yang kemudian kata-kata ini muncul. Maka poin yang kedua ini, maka saya mau bicara soal poin yang lebih highlightnya adalah tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan tentang Allah. Bishop Fulton Sheen, Bapak Ibu pernah dengar Fulton Sheen nggak? Nggak pernah dengar ya, Fulton Sheen. Jadi kalau Bapak Ibu search di Google ya, Fulton Sheen, dia akan keluar banyak foto dan kemudian tulisan. Dia adalah seorang uskup Amerika Serikat yang pada tahun sekitar 50-an dan 60 atau sampai dengan 70-an, 60-an gitu ya, 60-an akhir, 60-an akhir, dia punya acara televisi di Amerika Serikat. Dia adalah seorang televangelis pertama yang mewartakan gereja di tengah-tengah layar televisinya orang-orang Amerika Serikat. Itu televangelis pertama dia sebenarnya. Dia punya satu acara televisinya sendiri, lengkap dengan pakaian pakaian uskupnya, dan kemudian memberitakan moralitas dan ajaran gereja di tengah-tengah ruang TV-nya keluarga di Amerika Serikat pada tahun itu. Maka kalau misalkan tahun sekarang dia masih hidup, jangan-jangan dia jadi YouTuber gitu ya. Tapi dia sudah meninggal, dia sedang dalam proses beatifikasi. Dia sekarang statusnya venerable. Venerable itu satu tingkatan sebelum jadi beato. Beato itu kan satu tingkatan sebelum jadi santo kan. Jadi itu dia tingkatnya di venerable sekarang, venerabilis namanya. Nah, Bishop Fulton Sheen pernah mengatakan begini dalam salah satu acara televisinya ya. Dia pernah bilang begini, Bapak Ibu, apa yang membedakan antara orang normal dengan orang yang abnormal? Dia katakan itu. Apa yang membedakan antara orang normal dengan orang yang mulai punya kehilangan kedamaian dalam jiwanya, mulai punya tendensi nggak normal? Dia mengatakan begitu dalam salah satu acara televisinya. Orang normal adalah orang-orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang abnormal adalah orang-orang yang mulai kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya dan dia nggak punya tujuan. Gampangnya kalau saya tanya sama mahasiswa, misalnya mahasiswa accounting, kamu mau jadi apa? Dia punya tujuan nggak? Punya. Kalau mahasiswa yang punya tujuan dia akan langsung jawab, ya gue mau jadi auditor. Ya, saya mau jadi accountant. Tetapi kalau mahasiswa nggak punya tujuan, dia bingung tuh, apa ya? Padahal skripsi bentar lagi tuh kan. Apa ya? Saya mau jadi apa ya? Dia nggak tahu. Orang-orang mahasiswa yang nggak punya tujuan tuh sekolahnya makanya asal-asalan dan segala macamnya, bener nggak? Perhatiin tuh.
Begitu juga dengan manusia. Mereka yang punya tujuan di dalam hidupnya, dia ngerti purpose di dalam kehidupannya, dia mengerti dengan jelas apa yang dia lakukan sekarang dalam hari-hari ke depannya. Maka so man must have a purpose, kata Fulton Sheen. Maka manusia harus punya tujuan. Dan Bapak Ibu tahu apa tujuan manusia sih sesungguhnya? Apa tujuannya? Kalau Fulton Sheen mengatakan manusia itu tujuannya adalah pengen hidup bahagia. Ya kan? Itu yang kemudian kenapa kita menikah, kenapa kita bekerja, kenapa kita kemudian melakukan banyak hal di dalam hidup ini, memutuskan banyak hal dalam keputusan-keputusan penting kita, ya karena kita pengen hidup bahagia kan? Hidup bahagia yang seperti apa? Yang hidupnya bahagia, yang punya kebahagiaan dalam kebenaran dan punya kebahagiaan dalam cinta, kalau kata Fulton, 3 hal itu. Tetapi perfect life, perfect truth, and perfect love is the definition of God. Kebenaran yang sempurna, hidup yang sempurna, dan cinta yang sempurna itu adalah definisi dari Allah itu sendiri. Maka kalau Anda mencari kebahagiaan, sebenarnya Anda sedang mencari Allah. Itu yang dikatakan oleh Fulton Sheen. Maka banyak orang kesulitan menyandarkan segala kekuatan dan hidupnya pada Tuhan, karena dia tidak pernah merasakan cinta Tuhan. Maka berbahagialah kita yang kemudian berada di dalam ruangan ini, yang kemudian kita nggak merasa nih seperti ini, yang disebutkan di bagian atas itu. Nggak peduli soal agama, nggak peduli soal Tuhan, nggak mau menuruti kehendak Tuhan, nggak paham soal kebenaran, itu bukan kita. Kita ada di ruangan ini. Kalau kita lihat begitu banyak orang yang pada saat-saat ini nggak mau punya kehidupan rohani. Contohnya tadi saya cerita, pastor paroki saya tuh ngoceh-ngoceh di setiap misa beberapa kali gitu ya, di masa-masa ini. Kenapa? Karena udah banyak, ini kan masa sebenarnya masih pandemik memang benar gitu ya, tetapi kemudian kan apa-apa seakan-akan seperti normal saja begitu ya. Tetapi kenapa ya umat itu kedatangannya nggak normal menurut dia jumlahnya? Karena kan kita pakai bela rasa, saya nggak tahu masih pakai bela rasa nggak di Kelapa Gading, masih ya. Di Trinitas kan pakai bela rasa tuh. Saya dari Paroki Trinitas Cengkareng, bela rasa, tetapi jumlah yang datang itu nggak sama seperti dulu, seperti sebelum pandemi gitu ya. Banyak orang mengatakan ribet lah pastor pakai bela rasa segala. Lalu dia ngomong begini, pastor paroki saya ngomong begini, bikin visa ngantrinya berapa lama? Ya kan? Bikin KTP, you harus datang ke ketua RT, ke ketua RW, ke kelurahan, kecamatan. Tapi kamu jabarin juga. Bener juga sih, iya bener pastor. Kan? Tetapi bikin akun bela rasa itu gak nyampe 5 menit lu langsung jadi. Tetapi kenapa gak dilakukan? Dalam hati saya iya juga ya, bener ya. Lalu kemudian saya juga punya komitmen dalam hidup saya. Kalau saya berani bawa anak saya ke mall, ya kan? Maka saya harus berani bawa anak saya ke gereja. Banyak orang nggak mau berpikir seperti ini. Oke, ada masa-masa di mana saya nggak ke gereja di tahun awal-awal pandemi, ingat kan? Saya pun nggak kerja, nggak ke kantor. Saya pun tidak bawa anak saya ke mall, ya kan? Mall juga tutup semua kan. Maka saya punya hak untuk mengatakan saya nggak bisa ke gereja. Maka misa online kan? Misa yang jamnya aja bisa kita atur sendiri. Misa yang keadaannya kita bisa atur sendiri. Mau belum mandi kayak, mau belum gosok gigi, ya kan? Misa yang kadang-kadang kita cari di YouTube, kayaknya yang ini lebih pendek nih, 53 menit nih. Benar gak? Jadi kita bisa atur jamnya sendiri, misa di katedral 53 menit nih. Misa di Yakobus 1 jam 15 menit gitu. Wah gak jadi dah, yang 53 menit gitu. Dengan segala hal yang kita bisa atur aja kadang-kadang kita tawar-menawar. Kita memang gak seperti yang kemudian di dalam bacaan tadi. Gak seperti banyak orang yang gak mau punya hidup rohani. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan dirinya ateis, dirinya agnostik. Pernah dengar ya, zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang aliran begitu tuh. Mengatakan dirinya ateis, tahu ateis yang gak percaya Tuhan. Agnostik, banyak loh orang-orang yang mengatakan dirinya agnostik sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak yang mengatakan dirinya begitu. Agnostik tuh cabangnya banyak banget. Tetapi kesamaan rata-rata pada umumnya soal agnostik adalah mereka tahu Tuhan itu ada.
tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, lebih tepatnya begitu. Makanya Tuhan ada, iya Tuhan ada, tetapi saya nggak peduli. Maka hidupnya juga seperti itu, dia nggak peduli sama Tuhan. Agnostik, ateis itu beda, tetapi punya kesamaan, tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itu kesamaan dari mereka. Tetapi mungkin ini serasa berbeda, makanya lagi-lagi saya mengatakan terhadap kita yang kemudian berada di dalam ruangan ini. Kita kan anak-anak Tuhan. Nggak mungkin kita mengatakan saya nggak percaya Tuhan, saya nggak peduli sama Tuhan. Tetapi masalahnya anak-anak Tuhan itu bukan itu. Masalahnya anak-anak Tuhan seringkali adalah bicara soal menjadi refleksi. Apakah sungguh ketika saya percaya sama Tuhan, apakah sungguh kita mempercayakan seluruhnya hidup kita pada Tuhan? Itu masalah kita. Kalau hidup lagi enak-enak aja, semua terasa nyaman, semuanya fine-fine saja. Tetapi ketika hidup dalam pergumulan, hidup dalam masalah-masalah yang ribet dan sulit, di saat-saat itulah pemikiran-pemikiran kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, itu juga ikut bergumul dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan, anak-anak Tuhan pasti percaya sama Tuhan. Tetapi seringkali kita jatuh bangun dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Iman mereka tidak tahan uji. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu kan. Kita mungkin kategori yang ini. Kita bukan kategori yang gak percaya sama Tuhan. Tetapi kadang-kala jadi anak-anak Tuhan kita masuk ke dalam kategori-kategori yang sulit mempercayakan hidup kita semua sama Tuhan. Saya tadi di depan bilang ya, saya punya anak perempuan 1 gitu ya. Anak kami 1, saya dan istri saya punya anak 1. Sejak saya punya anak gitu ya, pemahaman saya tentang kebaikan Tuhan, pemahaman saya tentang Allah yang mengasihi saya itu ternyata baru masuk lebih mendalam ketika saya punya anak 1 orang itu. Jadi gini, saya bukan bapak yang sempurna, ya kan? Tetapi saya pasti bapak yang selalu ingin mengasihi dan mencintai anak saya. Ketidaksempurnaan saya banyak sebagai seorang bapak. Pertama misalnya, tahu kalau nyopin anak itu setengah mati kan, apalagi anaknya susah makan gitu ya. Aduh, ngelihat mama mertua saya nyopin anak kami 1 jam gitu ya, lari-lari dan segala macamnya. Saya pikir susah amat sih ini anak makan gitu ya. Lalu istri saya nyuapin juga susah juga. Tapi kan ada masa-masa di mana mereka nggak available dan anak itu saya yang urus, saya yang ajak pergi dan segala macamnya. Saya pernah ajak pelayaran juga bahkan gara-gara nggak ada yang bisa jaga anak saya. Maka ketika lagi sama saya nih dalam masa pengawasan saya dan ada suruh makan nih, kan makan siang makan kan, kan saya nggak bisa nyopin begini telaten gitu ya. Saya kasih aja makanannya di depan dia sama sendoknya gitu ya. Lu makan, nggak makan bodo amat. Aduh, terus kemudian saya ganti popok anak saya itu ketika anak saya udah lebih dari 1 tahun baru saya ganti popok anak saya loh. Seakan-akan saya nggak pernah dalam tanda kutip banyak ngurusin anak saya gitu ya. Ngajarin anak saya. TK itu ternyata ada ulangan, saya baru tahu kan. Saya pikir TK-nya saya itu zaman dulu saya TK cuma nyanyi-nyanyi pulang gitu kan. Main-main, ternyata enggak. Ada Mandarin, mana bapak emaknya nggak bisa ngomong Mandarin gitu ya. Ada matematika, ada pengurangan, saya kaget tuh TK zaman sekarang begini kan. Lalu kemudian saya nggak pernah ngajarin, itu istri saya yang ngajarin urusan itu. Karena saya rupanya kurang sabar. Maka saya bilang, saya bukan bapak yang sempurna, tetapi saya adalah bapak yang mengasihi anak saya. Walaupun dengan tidak sempurna mengasihi anak saya. Begitu juga dengan kita semua ya kan, yang punya anak-anak. Nah, suatu waktu anak saya umur 1 tahun nih. Lalu dia lagi 1 tahun itu lagi masa-masa belajar jalan ya. Anak saya, tetangga ngomong, papa mama saya ngomong, mama mertua saya ngomong ke kami, ke saya dan istri saya. Kayaknya ada yang salah dengan cara jalannya dia, cara belajar jalannya dia. Maka kami research tuh di internet, kami tanya kiri kanan sama orang-orang. Jadi itu belajar jalan jatuh tuh biasa sebenarnya buat anak. Tetapi yang jadi masalah, anak saya itu jatuh dengan tidak normal lah intinya. Cara berjalan dengan tidak normal buat mereka. Karena saya nggak ngerti kan, saya sama istri saya kan nggak ngerti. Tapi papa mama saya kan punya anak 3. Mama mertua saya punya anak 3, ya kan? Jadi dia ngerti kan mereka. Maka kami research, lalu
kami menemukan dia tuh sebenarnya harus dibawa ke dokter spesialis ortopedik pediatrik. Jadi ortopedik itu kan dokter tulang, pediatrik tuh anak. Jadi dua cabang ini harus digabungkan, maka namanya ortopedik pediatrik. Saya cari itu di Indonesia mungkin hanya sekitar 10 nama. Dan hanya ada 2 dokter yang terkenalnya luar biasa. Maka saya telepon dong ke dokter yang paling terkenal itu. Saya telepon, Pak datang lagi Pak 10 bulan lagi ya, antriannya terlalu lama. Bener, saya nggak bohong. Saya ditelepon rumah sakitnya, suruh datang 10 bulan lagi. Ya keburu anak saya tulangnya gimana-gimana kan. Saya datang ke dokter yang satu lagi. Saya datang jam 10 pagi, ngantri dilayanin jam 6 sore. Bayangkan berjam-jam ngantri, lalu kemudian duduk di rumah sakit seperti itu. Saya di tengah-tengah pertama kali saya datang itu, saya mulai bertanya-tanya gitu ya. Kenapa pasien ini pada ngantri semua gitu ya? Dari luar kota gitu banyak datang ke Jakarta sebentaran hanya mau ketemu dokter itu. Itu saya tahu nih, pasti tagihannya mahal ntar, ya kan? Nggak mungkin nggak mahal. Itu bahkan begitu keluar tagihan saya nggak gitu syok sih, emang mahal gitu, begituan. Lalu kemudian yang bikin saya syok adalah ketika hati saya bergetar itu adalah ketika saya tahu setiap anak yang dalam masa terapi itu harus pakai sepatu khusus. Dan Bapak Ibu tahu bikinnya di mana? Bikinnya di YPAC. Singkatannya tahu apa? Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Waktu saya dengar itu, saya bilang sama diri saya, sama berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa enggak saya aja yang pakai? Kenapa harus anak saya? Tuhan, mulai negosiasi kan sama Tuhan. Tuhan tahu gak sih apa yang saya lakukan dalam hidup pelayanan saya? Tuhan tahu kan, saya ini saya jadi pewarta tuh udah lebih dari 13 tahun. Saya pelayanan dari tahun 2005, saya bilang. Masa muda saya semuanya saya kasih buat Tuhan. Tapi kenapa saya Tuhan? Ini kan kita mungkin gak percaya mungkin kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi sering kali kita jatuh ke dalam bagaimana kita sulit mempercayakan hidup kita sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Kenapa harus anak saya Tuhan? Kenapa enggak saya aja yang pakai itu sepatu? Karena sepatu itu hanya boleh dilepas ketika tidur malam doang. Dan dia ada jam-jam tertentu. Dan sampai hari ini anak saya masih pakai loh. Malam dia pakai sepatu khusus, pagi sampai siang dia pakai sepatu khusus yang berbeda. Maka ketika saya bertanya seperti itu sama Tuhan, maka sisi manusiawi kita sah-sah aja ketika kita dalam tanda kutip berhak marah, dan sah-sah aja ketika kita kemudian berhak hidup dalam kepahitan, sah-sah aja dalam tanda kutip ya. Tetapi saya ngerti di detik yang sama ketika saya mengatakan kenapa enggak saya aja yang pakai, begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Kamu enggak perlu binasa, maka aku kirim diriku sendiri untuk mati di kayu salib, supaya kamu enggak ngerasain itu. Pemikiran saya yang Bapa yang enggak sempurna aja mau begitu. Apalagi Bapa kita yang sempurna di surga yang jauh mengasihi kita dengan lebih baik. Maka Roh Kudus berkarya. Roh Kudus kasih kekuatan yang lebih buat kita semua untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Allah mungkin gak mendatangkan mujizat yang kemudian, Bapak Ibu pernah datang ke KRK-nya Om Ben atau ke KRK-nya Romo Yohanes? Kita sering lihat kan, orang duduk di kursi roda, pulangnya dia dorong kursi rodanya itu sendiri. Orang sakit kanker disembuhkan, sembuh, ya kan? Kita mungkin sering lihat hal-hal begitu. Tetapi seringkali mungkin kita bertanya di mana mujizatnya ketika orang sakit, pulangnya tetap sakit. Santo Thomas Aquinas, pujangga gereja mengatakan begini. Why we should pray, di dalam buku Summa Theologianya mengatakan begini. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan buat kasih tahu pergumulan kita. Bukan mau kasih tahu kepada Tuhan tentang apa yang kemudian kita inginkan dalam hidup kita. Karena sebenarnya Tuhan sudah tahu, dia omnipotens, dia Allah yang maha kuasa, dia omnipresence, dia Allah yang maha hadir, dia omniscience, dia adalah Allah yang maha tahu dalam kehidupan kita. Kita berdoa bukan itu tujuannya. Tapi Thomas Aquinas mengatakan,
Di dalam doa, Anda dan saya menemukan kehendak Tuhan yang baru dalam hidupmu dan hidupku. Kita tidak pernah mengubah Tuhan, tetapi kita diubah hatinya oleh Tuhan lewat doa-doa kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seutuh-utuhnya. Maka kalau kita tanya, orang sakit pulang tetap sakit, tapi hatinya berubah, itu mujizat. Saya pernah lihat mahasiswa ketemu nanya, kok gak lulus nih mata kuliahnya? Iya, gue ada doa, tapi tetap gak lulus. Iya, bikin tanda salib kan, doa, tumpang tangan tuh, kertas ujian, kertas nilainya. Berubah gak dari 3 jadi 10? Gak pernah berubah gitu ya. Digosok-gosok juga gitu, gak bakal berubah gitu kan ya. Tetapi kamu akan jadi yang lebih baik setelah ini. Tuhan masih memberi kamu kekuatan. Atau kemudian saya pernah lihat anak balita, teman saya meninggal, umur 9 bulan. Dan dia waktu dia doa di depan jenazah anaknya, doa rosaria tuh, hati saya tuh sakit banget karena saya punya anak. Tuhan, kenapa anak bayi umur 9 bulan meninggal? Dan saya sedih ngelihat papanya begitu berdoa di depan jenazah anaknya. Tetapi sampai sekarang saya percaya teman saya ini masih diberkati Tuhan. Masih mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Itu mujizat. Maka Allah memberi ruang bagi kita semua dalam proses iman. Kita nggak seperti jadi orang-orang zaman sekarang yang kemudian dapat masalah lalu bunuh diri. Kita bukan seperti orang-orang zaman sekarang yang kemudian gak pernah percaya apa itu cinta Tuhan, apa itu kemudian ngapain lu ke gereja, ngapain lu berdoa. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita adalah orang-orang yang di dalam proses iman kita mengajarkan bahwa bukan sekedar percaya pada Allah, tetapi mau mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan yang punya kehidupan kita semua. Maka anak saya namakan Mercy, bukan bapaknya ngebet punya Mercy ya. Tapi Mercy itu dalam bahasa Prancis itu terima kasih. Dalam bahasa Inggris itu mercy itu pengampunan atau kerahiman Allah. Karena dia dilahirkan di dalam tahun 2016 itu kan ada tahun luar biasa tuh jubileum, Year of Mercy kan. Ketika Paus Fransiskus menetapkan itu, saya pikir wah nama saya namanya Mercy, anak saya. Jadi setiap kali saya panggil anak saya berterima kasih dan bersyukur atas kerahiman Allah di dalam hidup kami. Maka Allah memberi ruang buat kita semua juga untuk kemudian mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau nyanyikan satu pujian. Tetapi saya ini terkenal, suaranya saya fales dari dulu. Daripada saya nyanyi sendirian, mendingan saya bantu pakai YouTube. Bapak Ibu pasti tahu lagunya. Kalau ibu keyboardisnya bisa, nah, bantu saya. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu yang mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Oleh karena itu kami percaya kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terbaik. Baik bagiku. Dari semua yang Kau katakan. Yang Kau katakan. Engkau gak pernah berdusta Tuhan. Gak dustaku temu. Dari semua yang Kau janjikan. Gak ada yang gak terpenuhi. Gak ada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih. Kan ku harus memilih. Tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih
dari semua yang. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau berbeda dari dunia ini. Kalau orang pada saat-saat ini gak mau punya kasih, egonya tinggi, kami gak mau seperti itu Tuhan. Kami yang dikasihi oleh Engkau harus menjadi garam dan terang dunia. Harus membawa kasih-Mu kepada orang-orang lain. Kepada teman-teman kami yang ada di kantor, kepada orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja kami, dan juga kepada orang-orang lain ataupun tengah-tengah keluarga kami. Begitu juga dengan hidup kami yang kami percayakan kepadamu. Kalau banyak orang gak mau mengakui cintamu, gak merasakan cintamu, kami orang-orang yang merasa dicintai oleh Engkau, kami mau gak lebih sekedar percaya, tetapi kami mau mempercayakan hidup kami seutuhnya kepadamu. Hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berada di dalam ruangan ini. Ini kami, anak-anak-Mu yang belajar di dalam proses iman kami masing-masing. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu. Mulai komitmen lagi, mulai pada pagi dan siang hari ini. Kalau kami juga mau berdoa untuk setiap wujud-wujud doa yang kemudian kami tuliskan dalam segala pergumulan dan kesusahan kami. Mungkin ada yang menulis tentang kesehatannya. Mungkin ada yang menulis tentang keinginan-keinginannya yang belum tercapai di dalam hidupnya. Mungkin ada yang berdoa untuk orang-orang yang dia kasihi. Ataupun kesulitan-kesulitan keuangan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha besar. Engkau ngerti sebelum bahkan kami menulisnya. Kami serahkan juga Tuhan keinginan-keinginan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami sudah angkat tangan, Kau pasti turun tangan Tuhan di waktu-waktu yang tepat dan terbaik buat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segala-galanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kalau kami sudah selesai, kiranya sukacita-Mu gak akan pernah selesai dalam hidup kami. Kami juga serahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami doakan, segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini. Dan semuanya kami serahkan ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Dan biarlah itu yang terbaik di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya serahkan kepada tim pujian.